Pemirsa Intens Investigasi. Baru-baru ini, warganet pun dibuat heboh dengan pernyataan dari kuasa hukum Ria Ricis terkait masalah isi gugatan dalam sidang cerai Ricis dan Rian. Lalu seperti apa Tuku Rian yang merasa disudutkan hingga dicemarkan nama baiknya atas pernyataan dari kuasa hukum Ria Ricis yang menyatakan bahwa Rian meminta hak asuh anak dan juga biaya nafkah untuk anak dari Ria Ricis. Seperti apa pula Rian yang meminta pihak Ria Ricis agar muncul dan memberikan klarifikasinya bahwa apa yang telah disampaikannya itu adalah sebuah hal tidak benar. Dan bagaimana pula pernyataan pengacara Ria Ricis bisa masuk kasus pencemaran nama baik hingga kompetensi pengacara Ricis pun dipertanyakan oleh Rian hanya karena koar-koar masalah perceraian kliennya yang dianggap tidak seharusnya diungkap ke publik sebelum putusan pengadilan. Di sisi lain, sidang cerai Ria Ricis dan Tuku Rian dengan agenda pembuktian dan menghadirkan saksi dari keluarga yaitu Oki Setiana Dewi dan Dr. Cindy baru saja digelar. Lantas, seperti apa pula kesaksian Oki dan Dr. Cindy dalam sidang cerai adiknya tersebut? Dan selain Ria Ricis menyiapkan 4 orang saksi dalam sidang cerainya nanti, lantas benarkah Rian pun juga menghadirkan sang ayah sebagai saksi dalam sidang cerainya nanti? Dan bagaimana pula tanggapan ulama mengenai proses cerai yang terjadi di saat bulan suci Ramadan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah sidang perceraian Ria Ricis dan Tuku Rian yang masih berjalan, baru-baru ini pernyataan kuasa hukum Ria Ricis, Hendra Siregar, mendadak membuat pihak Tuku Rian meradang. Lantaran dari pernyataan itu, Tuku Rian pun menuntut hak asuh anak dan nafkah anak saat sidang pembuktian yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 26 Maret 2024 lalu. Sontak atas pernyataan dari kuasa hukum Ria Ricis itu pun menimbulkan pro dan kontra hingga warganet pun kembali mencibir Tuku Rian. Mengapa pihak Rian yang notabene adalah laki-laki justru meminta biaya anak dari mantan istrinya? Tentu hal ini pun cukup aneh dan jarang terjadi. Atas kehebohan soal penggiringan opini yang diungkapkan oleh kuasa hukum Ricis tersebut, Tuku Rian pun akhirnya memberikan klarifikasinya terkait heboh dirinya meminta hak asuh anak serta nafkah anak di sidang cerai, di mana diakui Rian bahwa dirinya membantah secara tegas atas tuduhan tersebut. Yang dikatakan pengacara pada video yang beredar tidaklah benar jika pihak menggugat untuk membiayai anak. Yang benar adalah apabila pihak tuntutan penggugat dikabulkan oleh majelis hakim, maka pihak tergugat menuntut hak anak dengan segala kebijakan dan soal nafkah anak tergugat tidak menolak dan menyanggupi serta bertanggung jawab sesuai kemampuan tergugat dan kebutuhan umur anak. Ini yang sebenarnya terjadi ada pada duplik dari tergugat. Mohon untuk semua yang masih menggiring opini mencemarkan nama tergugat akan dimintai pertanggungjawabannya, dikarenakan bisa dikategorikan indikasi pencemaran nama baik. Terima kasih. Ungkap Tuku Rian. Semoga ada etikat baik untuk tidak menggiring opini dan melakukan pencemaran nama baik. Lantas benarkah Tuku Rian menuntut pertanggungjawaban pada pihak terkait karena nama baiknya pun merasa tercemar?
dari jawaban mereka itu adalah yang kalian ketahui adalah tidak mau berpisah, ya kan, mau terus bertahan. Tapi di dalam jawaban mereka meminta soal pengasuhan anak dan biaya anak. Nah, jadi mungkin kalian bisa artikan itu apa? Iya, jadi Selasa malam saya dihubungin dengan Rian. Ini Bang, ada video dari kuasa hukumnya penggugat. Tentu saya teliti dong video itu. Dan ternyata video kan direkam sama teman-temannya, dari teman-teman juga. Setelah saya video itu sangat jelas, kuasa hukum menyampaikan bahwasanya intinya aja ya, bahwasanya dari pihak kita itu meminta biaya nafkah atau biaya anak. Saya selaku lawyer tentunya langsung tabayun, langsung menanyakan kepada yang bersangkutan, dalam hal ini Bang Hendra. Dan karena sudah malam, baru besok paginya kita berkomunikasi langsung by phone. Bang, itu apa maksudnya? Ya, Mas Dedi nanya nih, gitu, ya kan? Iya, kata dia, begini. Bang, abang itu jelas di video itu menyampaikan bahwasanya kita meminta biaya nafkah anak. Itu nggak ada, Bang. Di jawaban kami maupun di duplik kami nggak ada bahasa itu. Abang saya minta untuk klarifikasi. Kalau tidak, saya pun juga akan melakukan klarifikasi. Karena ini sudah menggiring opini dan mencemarkan nama baik klien saya. Akhirnya beliau menyampaikan ke media yang lain mungkin bahwasanya tidak ada itu. Rian itu meminta nafkah anak itu kepada Ricis. Dan itu nggak ada sekali. Oke? Dan Rian juga merasa agak terganggu dengan itu. Nggak cuma Rian yang telepon saya, ayahnya telepon saya, manajernya telepon saya. Ya karena kita sama-sama lawyer yang memberikan statement, otomatis tanggung jawab saya untuk menanyakan. Itu tadi yang saya sampaikan kepada teman-teman saya, seperti itu biasa memang tabayun, menanyakan langsung kepada yang bersangkutan, ini apa maksudnya. Ya, ternyata beliau menyampaikan, ya kan pihak Rian meminta hak asuh anak, kemudian meminta biaya anak, kata saya. Diluruskan Bang, kita nggak ada tuh minta biaya anak gitu loh, nggak ada gitu. Story rame gitu ya, menanggapi. Iya. Ada mungkin ada arah mau melaporkan balik nggak sih soal pencemaran nama baik? Enggak. Saya sudah nasihatin Bang Rian, saya rasa itu nggak perlu sampai dipanjang lebarin karena saya sudah melakukan tabayun langsung dengan Bang Hendra. Jadi saya pikir itu cukup, kita sudahin saja. Tapi kalau umpamanya ada pihak-pihak lain yang reverse ataupun apa namanya, ya apa boleh buat, ya kan? Tapi ini menunjukkan bahwasanya dari pihak kuasa hukum mungkin ada kesalahan. Saya masih berharap, masih menduga ini hanya kesalahan bicara. Tak hanya itu, dalam unggahan terbarunya di media sosial, Tuku Rian pun juga menuntut pihak pengacara tersebut untuk memberikan klarifikasi dan juga menunjukkan bukti karena dirinya merasa difitnah dan nama baiknya pun tercemar. Ayo Bapak lawyer yang sudah ngomong, katanya Rian minta nafkahi. Coba dong klarifikasi dan kasih bukti. Ini fitnah loh, pencemaran nama baik. Jadi semua orang tergiring sama ucapan Anda. Ayo, apa-apa pakai bukti dong. Kayak Rian, nanti bisa buktiin semua atas fitnah orang. Tak hanya Tuku Rian yang tidak terima atas pernyataan dari kuasa hukum Lia Ricis, manajer Rian pun turut mempertanyakan hal tersebut. Hingga lewat unggahannya, menurut Derry, bahwa pernyataan pengacara Ricis bisa masuk kasus pencemaran nama baik hingga kompetensi pengacara Ricis pun dipertanyakan. Hanya karena koar-koar masalah perceraian kliennya yang dianggap tidak seharusnya diungkap ke ruang publik sebelum putusan pengadilan. Bapak bilang ada gugatan untuk hak asuh anak dan minta dibiayai. Apa benar Pak? Statement ini bisa berbahaya Pak. Mohon dikoreksi ulang. Baru dengar laki-laki menuntut biaya anak pada mantan istri? Tanya manajer Rian. Seakan mengamini komentar sang manajer, Rian pun lantas mengunggah ulang dan membahas tentang pencemaran nama baik hingga mengkritik pernyataan tim pengacara Ricis. Gua nggak tahu lagi sih, nanti nih orang pas meninggal di akhirat diapain? Hahaha, ingat karma loh.
Ingat, nanti kau udah kebongkar dan buka semuanya, entah malu akan kayak gimana dan hancur lu kayak gimana. Hahaha. Oh iya, abis ini mau jatuhin Rian kayak gimana lagi coba? Mau fitnah apa lagi? Nanya aja. Tulis Tuku Rian. Ya, secara tidak langsung, pernyataan kuasa hukum Ria Ricis soal Rian yang meminta soal nafkah anak memang mengundang pro dan kontra. Seperti banyaknya netizen yang justru menyudutkan Rian dan mempertanyakan harga Rian sebagai laki-laki. Melihat ramainya publik menyorot masalah ini, lantas seperti apakah psikolog melihat hal tersebut? Asuh anak memang biasa suka diperebutkan, tetapi biasanya kalau anak di bawah umur itu kan masih pada sama ibunya karena masih perlu ibunya untuk hal-hal tertentu, misalnya ibunya sakit, itu ibunya mengalami gangguan jiwa atau apa, baru bisa dialihkan. Nafkah agak aneh ya, karena pencari nafkah itu kan harusnya suami. Jadi suami yang membiayai anak, gitu, bukan istri yang membiayai anak. Seharusnya seperti itu. Egonya semua dilempar jauh-jauh lah untuk pribadi ya, untuk sebagai saya seorang suami atau saya seorang istri, saya ibunya, itu dibuang. Tapi yang penting untuk kepentingan anak. Saya selalu mengatakan dalam setiap perceraian harusnya skala prioritas itu adalah pada anak. Sidang cerai Ria Ricis dan Tuku Rian dengan agenda pembuktian dan menghadirkan saksi dari keluarga, yaitu Oki Setiana Dewi dan juga Dr. Cindy, baru saja digelar. Lantas, seperti apakah kesaksian Oki dan Dr. Cindy dalam sidang cerai adiknya kemarin? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, saya Bangki Suwito. Jangan lupa nonton Intens Investigasi yang akan tayang 5 kali sehari di YouTube. Jangan lupa like and subscribe. Pemirsa, sidang perceraian Ria Ricis dengan Tuku Rian baru saja digelar pada Senin lalu, 25 Maret 2024 dengan agenda pemeriksaan saksi. Hingga pihak Ria Ricis pun menghadirkan 2 kakak kandungnya, Oki Setiana Dewi dan Cindy Putri sebagai saksi. Lantas, keterangan apakah yang disampaikan Oki dan juga Cindy di hadapan majelis hakim? Benarkah Oki selama ini memiliki peran begitu penting dalam hubungan Ricis dan juga Rian? Nomor antrian 43, silahkan menuju loket 3. Ada harapan nggak? Sekarang Ya, lihat aja. Mbak, tanya aja sama orangnya langsung. Tapi jadi beban gak sih ustazah sama dokter? Saksi. Nomor antrian 43, silahkan menuju loket 3. Jadi beban tersendiri gak sih? Aku Ketika tersinggung. diminta jadi saksi gitu sama dokter juga. Puasa Ramadan. Lagi puasa. Semoga diberikan jalan yang terbaik. Itu aja sih saya. Tadi saya mau jalan, nggak ada agenda soalnya. Tadi di dalam seperti apa, Kak? Di dalam suasananya sangat tenang, kondusif. Berarti masih Ya, tolong jalannya ya. tolong jalannya ya. Didoakan saja ya.
Saya juga belum tahu. Keluarga Suni pengen mengharapkan seperti apa, Kak? Sedikit aja Moki. Tetap jangan bukannya ke kamera nih. Iya, sedikit aja Moki. Jalan. Jadi memberikan saksi awal. Dalam seperti apa, Dok? Susah jalannya. Permisi ya Mas ya. Jelasin cerita kan, Dok. Seperti apa tadi? Memberikan keterangan apa? Suasananya tenang. Semoga diberikan jalan yang terbaik. Itu aja sih. Di dalam suasananya sangat tenang, kondusif. Didoakan saja ya. Doakan yang terbaik. Semoga semuanya sehat. Harus jatuh Kak. Harus jatuh Kak. Maaf ya. Makasih Mbak Iva. Makasih ya semuanya ya. Ya dok, sehat-sehat ya dok. Makasih ya. Kita mengajukan 4 saksi dari keluarga dan teman lah. Bukan alat sih sebenarnya. Itu hanya menjelaskan apa yang saksi ketahui, dengar, lihat, itu aja. Memang kebetulan saksi mayoritas dari kami itu banyak taunya mengenai kondisi di antara mereka ini. Dalam kesaksian saksi yang kita ajukan hari ini semua mengatakan berkaitan dengan riaknya sendiri, kondisinya bahwa memang tetap melanjutkan proses ini. Di sisi lain, sebagai tergugat, Tuku Rian ternyata masih kekeh untuk mempertahankan biduk rumah tangganya. Untuk itu, di persidangan yang akan datang, Rian pun juga akan menghadirkan saksi dan juga bukti untuk menguatkan agar rumah tangga yang mulai terjalin sejak Ricis dan Rian menikah pada 12 November 2021 lalu kembali utuh. Jika Ricis menghadirkan 4 orang saksi, Rian pun menyiapkan saksi dengan jumlah yang sama. Lantas benarkah Rian pun akan menghadirkan sang ayah sebagai saksi di persidangannya yang akan datang? Tanggal 1, insya Allah kami juga akan menghadirkan bukti surat dan saksi. Sidang lanjutan adalah bukti surat dan saksi dari pihak kami, gitu, dari pihak tergugat atau dari pihak Rian. Dan insya Allah akan kita persiapkan sebaik-baiknya, karena ini adalah berikan kesempatan, tapi lagi-lagi, karena ini bulan puasa, bulan yang baik untuk saling mendoakan. Sebagaimana kita muslim, mudah-mudahan ya, kita doakan aja ada hal-hal yang mujizat lah kalau saya bilang gitu, ada perubahan-perubahan yang signifikan lah untuk hubungan keduanya. Jadi insya Allah saksi kami bisa memberikan dan menguatkan hubungan rumah tangga ini. Sementara ya antara 2 dan 4 juga. Pasti dari keluarga Rian, pasti dari keluarga. Kita usahakan ayahnya akan, insya Allah akan datang. Ayahnya dari Aceh insya Allah akan datang dan bersaksi. Itu pendapat ya, kalau pendapat kami sih ya kita hanya bisa karena kuasa ya berproses saja dulu lah, hasilnya nanti kita lihat gimana. Tapi keinginan yang bersangkutan memang arahnya untuk itu. Sebenarnya banyak hal dan itu nggak bisa kita sebutkan di sini. Yang jelas dalam persidangan itu udah kita sampaikan semua. Berikut dengan bukti dan saksi-saksinya per hari ini. Lantas, seperti apa pula tanggapan ulama mengenai proses cerai yang terjadi saat bulan suci Ramadan? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens dari Senin sampai Sabtu. 1 hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di-subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Pemirsa Intens Investigasi. Sidang perceraian Ria Ricis dan Tuku Rian memang terus digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tidak terkecuali di tengah momen bulan suci Ramadan ini.
Tentu saja, perceraian Ricis dan Rian pun lantas menjadi sorotan publik, mengingat di tengah umat muslim yang sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mencoba untuk menjaga hati, lisan, perilaku dan juga akhlak mereka. Namun, Ricis dan Rian justru tetap melanjutkan sidang perceraian yang notabene di dalam perceraian itu sendiri ada sebuah amarah, kesal dan juga kebencian di dalamnya. Lantas, seperti apakah tanggapan lebih rinci dari seorang ulama tentang Ricis dan Rian yang masih terus melanjutkan sidang perceraiannya itu dan bertepatan dengan momen bulan suci Ramadan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bahwa memang perceraian itu adalah satu hal yang dihalalkan di dalam Islam, tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perceraian itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh melakukan, bukan tidak boleh sebenarnya. Ya, sebenarnya boleh-boleh saja bercerai di bulan suci Ramadan, tapi karena perceraian ini adalah satu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti di dalamnya ada sifat amarah, ada sifat kebencian, ada sifat kesal, maka sebaiknya kalau ingin bercerai, kalau bisa menunggu sampai daripada selesainya bulan suci Ramadan. Karena memang perceraian ini adalah salah satu bentuk hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Ramadan adalah bulan yang suci. Karena takut kita menjalankan bulan suci Ramadan tidak mendapat apa-apa karena melakukan suatu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW, "Kamin sha'imin laisa lahu minal ju'wal 'attas." Berapa banyak dari umatku yang melakukan puasa tapi hanya mendapatkan minal ju' wal 'attas, hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kenapa? Karena dia berpuasa hanya menahan lapar, haus, dahaga dan syahwat dia saja, tapi dia tidak menahan atau menjaga hal-hal apa-apa yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya pada hakikatnya bahwa berpuasa itu hanya tidak hanya menahan lapar dan haus dan syahwat biasa saja, tapi ada sebuah aturan-aturan yang memang kita mesti jaga di dalamnya. Malah kalau bisa yang tadinya ingin bercerai ketika masuk bulan suci Ramadan menjadi rukun, menjadi harmonis lagi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.